Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam bahagia untuk seluruh kerabat SDGs Desa Indonesia. Berjumpa kembali kita di Ruang Cakap SDGs Desa. Kita makin cakap desa, makin mantap. Kendala tentang IDM akan kita bahas karena kemarin memang antara IDM, kuesionernya IDM dengan indeks desa banyak yang tidak sinkron atau kurang sinkron. Nanti di mana letaknya teman-teman kita yang selalu setia bersama di sini di Ruang Cakap SDGs Desa, kita selalu nantikan referensi ilmunya. Kita sapa dulu. Di sini ada Kang Iman. Selamat pagi, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam berjumpa kita di Ruang Cakap Desa. Terima kasih Mbak Tias. Ya. Kang, ini menarik karena kita dikejar oleh progres RKTL keterkaitan dengan pemutakhiran data IDM. Masih banyak sekali di grup-grup WA maupun di teman-teman yang menyampaikan di YouTube bahwa banyak kendala yang dihadapi, baik dari webnya yang tidak bisa diakses maupun antara IDM dan ID yang masih belum bisa 100%, padahal dalam proses istilahnya pencermatan dari masing-masing kuesioner itu sudah terjawab semua. Nah, ini Kang Iman bisa menyampaikan keterkaitan ini dengan ini, monggo. Terima kasih Mbak Tias. Sebelum ke hal teknis ini memang harus ada sebuah evaluasi terhadap pemahaman dari kuesioner sendiri, yaitu yang nanti akan menghasilkan dua indeks, yaitu indeks desa pembangunan dan indeks desa. Untuk itu saya mohon izin ya Mbak Tias untuk share screen berbagi pengalaman aja sih Mbak. Sudah terlihat ya Mbak ya? Sudah kan ya. Oke. Nah ini adalah materi yang biasa saya bawakan ke desa-desa dan juga dikasihkan kepada PLD dan teman saya PD serta pada kecamatan gitu ya, karena bagaimanapun kita bergerak dalam satu sinergitas kolaboratif gitu ya. Nah ini adalah menyangkut bagaimana desa akan menjalankan ataupun akan dipotret gitu ya dari N-1 dan perencanaan ke N+1-nya gitu ya. Nah ini adalah saya hanya mengulang lagi, ini adalah perintahnya gitu ya dari Kemendes, dan ini kami di Banyumas ada Swasekda memang agak terlambat, yaitu tanggal 6 Mei gitu ya Mbak Tias. Nah ini ada saya hanya akan tadi sampaikan, akan sharing bagaimana sebetulnya pemahaman seperti ini yang harus kita dapatkan gitu ya. Kadang-kadang kita ujuk-ujuk langsung ngerjain ke teknisnya gitu ya, tanpa harus kita pahami sebetulnya apa sih yang menjadi sebab capaian pembangunan desa. Untuk tahun sekarang itu ada indeks desa, yaitu kalau ID itu ya, ini digunakan dalam RPJMN 2020 sampai 2024 dan RKP. Nah ini masih harus dipahami, apalagi kan sudah ada suatu kegembiraan dan kesyukuran bahwa di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 itu ada penambahan masa jabatan daripada BPD dan Kepala Desa. Tentunya ini sangat menarik ini, karena apa? Ada RPJMN 2020 sampai 2024 dan RKP gitu ya. Nah, dan di indeks desa membangun IDM ini digunakan dalam pengalokasian dana desa dan di dokumen perencanaan Pemda. Nah ini saling terkait ini Mbak Tias, karena kita kalau sudah bicara tentang dokumen perencanaan Pemda berarti ada sebuah kegiatan musrenbang des, musrenbang kecamatan, dan musrenbang di tingkat kabupaten. Dan nanti hasil sebuah rekomendasi tentunya adalah ada sebuah daftar usulan yang tertuang dalam berita acara di musyawarah perencanaan pembangunan gitu ya. Nah, ini saya menjelaskan bahwa desa itu dibangun ya, data-data itu saling berkolaborasi di antara stakeholder yang ada. Selanjutnya ini ada hanya beberapa pengetahuan yang sering kita gaungkan, bahwa indeks desa membangun itu adalah indeks komposit, yaitu dari IKS, IKE, dan IKR. Nah,
Karena yang terpenting itu yang di ini paling bawah, yaitu bahwa indeks desa ini mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sudah partisipasi masyarakat yang berkoleksi dengan karakteristik wilayah desa atau yaitu tipologi dan model-model sosial. Nah, ini sering jadi perbincangan ini Mbak Tia, karena sudah menghasilkan rekomendasi, tetapi stakeholder yang ada, khususnya para TPP itu tidak begitu maksimal membuat sebuah terobosan-terobosan intervensi yang dihasilkan atau merujuk pada rekomendasi dari IDM sendiri. Katanya ya itu hanya sebuah rekomendasi saja, tetapi pada saat di teknisnya para TPP kurang begitu piawai dalam memberikan edukasi terus knowledge bahwa data itu penting, yang dibutuhkan itu seperti ini, dan ini mesti harus disesuaikan dengan yaitu paling mendasar adalah tipologi dan modal sosial, karena tipologi desa kan udah beda. Sekarang apalagi di Siskudes itu kan sudah ada tipologi desa pertanian, perkebunan dan lainnya. Nah, ini adalah rincian tugasnya gitu ya. Di kami itu sampai dengan kecamatan itu ada namanya lokal desa, pemerintah kecamatan. Dan ini sudah sering kita pahami, kita gaungkan, tetapi masih belum begitu mengakar bahwa pendamping lokal desa itu adalah melakukan pendampingan pengisian. Dan di dalam pendampingan pengisian itu ya harus ada sebuah transfer knowledge gitu ya, sebuah pengetahuan bahwa yang dimaksud dengan misalnya data aksesibilitas untuk pendidikan apa gitu, ini harus paham, jangan sampai udahlah aku aja yang ngisi, nggak boleh seperti itu. Nanti desa akan begitu tergantungan sehingga tidak bisa membaca dirinya sendiri gitu ya atas apa yang dilakukan oleh desa. Pemerintah desa, kalau kami itu kepala desa dibantu oleh Sekdes, nanti di situ PLD akan memiliki peran, yaitu di endingnya adalah bersama-sama di dalam suara desa itu menuangkan sebuah berita acara tentang status perkembangan desa, yaitu di dalam berita acara itu tertera kepala desa, ketua BPD, dan tujuan terakhir adalah PLT. Nanti di tingkat kecamatan akan mengaproval apa yang menjadi haknya, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Tes adalah di kecamatannya sudah oke dan kabupatennya sudah oke. Begitulah jenjang-jenjang yang harus kita lalui. Nah, ini adalah penyelesaian stakeholder, kita udah paham gitu semuanya, dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi hingga tingkat nasional, yang nanti tanggal 10 Juli akan ditetapkan oleh beliau Gus Menteri melalui surat keputusan peraturan Menteri Desa tentang status desa membangun tahun 2024. Nah, ini adalah bagaimana pentingnya data desa. Nah, ini hal-hal semacam ini mesti harus kuat pada sebuah intervensi terhadap diri sendiri para pendamping gitu ya, harus pahami bahwa pentingnya data itu seperti ini, dan juga bagaimana desa akan melakukan sebuah percepatan dalam pembangunan di desa. Nah, oke, selanjutnya adalah ini indeks desa, Mbak. Kita ada 41 kuesioner, nanti bisa dicek lagi mau ada yang keliru gitu ya. Karena indeks desa itu ya kita pahami bersama adalah data yang berbasis dari BPS, yaitu potensi desa, sedangkan IDM adalah menggunakan data dari tingkat desa yang dikelola oleh Kementerian Desa gitu. Dan penyatuan dua indeks ini dari yaitu potensi desa sama IDM menjadi satu, yaitu indeks desa. Nah, ini adalah ini yang kadang-kadang sering kita dibuat ikut berpikir, sering kita kan lihat begitu banyak gitu ya data gitu ya, ini harus ada sebuah pengintegrasian. Nah, ternyata data-data yang ada di desa seperti ini nih. Kalau kita hitung berapa itu Mbak Tias dan rekan-rekan semua, ada berapa aplikasi gitu ya yang harus dikuasai oleh desa, dan ini menjadi hal penting gitu ya. Reksosek ada gitu ya, sudah belum selesai Siskudes gitu, turun lagi Prodeskel gitu, ada lagi Podes dari BPS gitu. Ini harus paham. Jadi kita TPP yang nggak usah
ikut tanda kutip itu tidak mau belajar, ini harus belajar gitu ya. Terus ada CPD, dulu kan ada kan CPD gitu ya, siswa QDES, sistem pengawasan keuangan desa. Ini biasanya oleh OPD tertentu dan menggunakan username dan password tertentu gitu ya. Ada aplikasinya sendiri, nanti ada lagi 6NG gitu ya. Ini ada instrumen Kementerian Sosial untuk uraian data terpadu dan sosial, ini menjadi mitranya kita di dalam capaian SDGs 1 dan kedua gitu ya. Terus SIPADES itu kadang-kadang kita digaungkan gitu ya oleh sebuah paparan berapa sih kekuatan PAD gitu ya, sehingga bagaimana caranya dana desa itu menjadi kekuatan di kemudian hari menjadi PAD. Nah, tentunya di SIPADES kita harus mengetahui gitu ya, karena ada dasarnya itu Permendagri 1 tahun 2016 dan ini sampai sekarang belum begitu clear data-datanya gitu ya. Terus hadir lagi ada namanya SDGs desa gitu ya. Di sini ada instrumen Kemendesa untuk menentukan indikator SDGs pada skala lokal. Ini biasanya adalah memotret data mikro tentang capaian-capaian pembangunan desa berkelanjutan dari SDGs 1 sampai dengan SDGs 18, kalau sekarang sampai 17 gitu ya. Dan ada namanya OMSPAN gitu ya. OMSPAN ini menjadi pemantauan gitu ya, penyaluran dan kemajuan kegiatan dari dana desa, dan tidak semua kita TPP itu bisa mengetahui, karena ini adalah hak dari pemerintah daerah bersama jajarannya bagaimana memantau perkembangan penyaluran, penyerapan dan realisasi dana desa yang masuk ke desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan biasanya ada platform-platform sektor yang lain yang ada di desa. Ada kadang sering ya kita para rekan-rekan ada Dapodik, EMIS, BISPK, SIPBM dan lainnya gitu. Semuanya ini adalah terintegrasi di desa menjadi sebuah kebutuhan gitu ya. Karena pengembangan SDGs ini terfragmentasi karena belum optimalnya interoperabilitas data antara kementerian dan lembaga, sehingga desa harus melakukan berbagai jenis pengumpulan data, ya kan, data ini data itu. Nah, untuk itu ini adalah alur daripada indeks gitu ya. Ini harus bersama-sama kita pahami gitu ya. Kalau kita menjadi bagian sebuah proses di dalam pembangunan di desa, ini cakupan pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Undang Desa yang direvisi terakhir tahun Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. Ini ada satu cakupannya pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, dan pemerintahan. Nah, di dalam pembangunan ini yang harus kita sikapi adalah pertama terhadap layanan dasar. Nah, layanan dasar itu ya berarti layanan dasar menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan siapa pembangunan desa. Nah, nanti kita sama-sama apa itu layanan dasarnya. Terus aksesibilitas itu. Aksesibilitas ini dalam cakupan pembangunan bertujuan untuk meningkatkan konektivitas desa. Karena kan kita aksesibilitas bagaimana sih kita memahami. Nah, ini kan sebetulnya kan sebuah konektivitas gitu ya antara pembangunan, cakupan di dalam pembangunan itu terkoneksi enggak gitu ya. Terus di pemberdayaan ini ada sosial, ekonomi, dan lingkungan gitu ya. Sosial ini jelas cakupan pembangunan untuk mengembangkan kemampuan, potensi, dan sumber daya masyarakat desa. Ekonomi jadi salah satu komponen dalam pemberdayaan dan tentunya mengoptimalkan kegiatan produksi desa. Ya, ini tadi kita sampaikan adanya potensi desa, PODES gitu ya. Dan juga kita kan ada sebuah pertanyaan itu kan di dalam indeks juga keunggulan produk yang dihasilkan oleh desa gitu ya. Terus sampai bicara tentang apakah itu diekspor atau tidak gitu kan. Lingkungan, di sini lingkungan dalam cakupan pemberdayaan dan pembinaan bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan lingkungan. Nah, ini kaitannya dengan mitigasi gitu ya. Apakah
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa itu tujuannya menguatkan pelestarian lingkungan, tidak. Apalagi kemarin kita bersama-sama membahas tentang perhutanan sosial, itu bagian daripada upaya untuk mewujudkan capaian SDGs ke-15, yaitu desa ramah lingkungan darat gitu ya. Untuk pembinaan ini ada layanan dasar, ada sosial dan lingkungan, dan terakhir ada pemerintahan, yaitu bicara tentang tata kelola pemerintahan desa. Nah, di dalam tata kelola desa itu tidak lepas dari sebuah administrasi gitu ya. Ada kan pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner itu, apakah desa gitu memiliki buku inventaris perdes gitu ya, buku inventaris perkades gitu lah. Itu kan katanya dengan ada sebuah pedoman di administrasi umum sesuai dengan Permendagri itu kan. Nah, kadang-kadang hal-hal semacam itu tidak pernah terpotret oleh para pendamping gitu ya. Ini sebetulnya ini belum ada gitu ya. Kalau memang belum ada, bilang aja nggak ada. Kalau sudah ada, seperti apa? Apakah sudah memenuhi kaedah sesuai regulasi atau belum gitu. Nah, ini kan menjadi sebuah catatan di kemudian hari gitu ya. Nah, ini penetapan dimensi, subdimensi, dan indikator indeks desa gitu ya. Ini ada 48 indikator indeks desa, layanan dasar gitu. Kita bicara tadi kan ada layanan dasar itu kan. Nah, layanan dasar itu ada 16 indikator gitu ya. Yang pertama adalah akses pendidikan. Kalau di desa biasanya kita bicara ada PAUD, ada SD, SMP, dan SMA gitu ya. Terus kesehatan, layanan sarana kesehatan, fasilitas kesehatan, puskesmas pembantu atau pustu, garing Polides, garing Poskesdes, aktivitas posyandu, pelayanan dokter, pelayanan bidan, pelayanan nakes lainnya, dan jumlah kesehatan nasional. Nah, ini hal-hal yang menjadi sebuah indikator di dalam layanan dasar. Nah, ketiga adalah utilitas dasar, yaitu sistem pembuangan limbah, rumah tangga dalam media domestik, rumah tangga dan air minum aman, akses listrik, layanan telekomunikasi, dan prestasi rumah tidak layak. Karena kalau kita bicara hal-hal yang tentang layanan dasar ini, sebetulnya kita itu dituntun pada sebuah capaian SDGs Award gitu, Matias. Karena di setiap tahun itu Permendes melahirkan sebuah keinginan, harapan menjadi guidance-nya bahwa dana desa itu tahun ini adalah untuk menuju capaian SDGs Goal. Bisa 1, 2, 3, 4, dan 5 atau beracak. Ini bagian daripada sebuah kebijakan politik di dalam peraturan prioritas penggunaan dana desa, yaitu melalui Permendes gitu ya. Yang berikutnya adalah lingkungan. Ini ada 4 indikator, yaitu pengelolaan lingkungan, yaitu kearifan lingkungan, sistem pengolahan sampah, tingkat pencemaran lingkungan. Kita sering ya melihat di pertanyaan, apakah ada tempat pembuangan sampah itu kan. Nah, kalau di desa kan bisa sifatnya kan bisa TPS, bisa tempat pembuangan sementara, ataupun bisa ke pengelolaan ataupun ke pengolahan. Ini tergantung daripada kearifan lingkungan itu sendiri desa gitu ya. Terus kalau tingkat pencemaran lingkungan, biasanya lingkungan pencemaran darat, udara gitu ya, air gitu ya. Nah, terus penanggulangan bencana. Nah, ini kita bicara misalnya apakah pernah terjadi bencana gitu. Terus dalam hal kegiatan mitigasi apa yang dilakukan oleh desa. Nah, untuk sosial itu ada 8 indikator gitu ya. Yang pertama ada aktivitas, yaitu kearifan atau sosial budaya, frekuensi gotong royong, kegiatan olahraga, mitigasi dan penanganan konflik sosial dan satkamling. Nah, di sini biasanya di aktivitas ini sebetulnya memotret seberapa besar indeks gini gitu daripada masyarakat di desa. Biasanya kalau gotong royong aja udah dikit banget kan gitu. Kadang-kadang ditanya berapa kali gotong royong dalam 1 tahun, masa jawabnya cuma 1 kali. Nah, kalau sama 1 kali itu kan jadi sebuah indikator adanya ini gini terlalu tinggi gitu ya. Karena
sebuah ciri khas di desa itu pasti lebih tinggi sifat kegotong royongannya. Nah, berikutnya adalah peningkatan kapasitas masyarakat. Ini ketersediaan taman baca. Nah, kemarin yang kita bahas adalah sebuah ruang cakap dan literasi desa gitu ya. Di sana sudah ada Permen Desa nomor 3 tahun 2024. Kemudian ada sebuah surat edaran MOU bersama dari Mendesa dengan perpustakaan gitu ya. Ternyata itu salah satu itu ya bagian daripada sebuah capaian SI desa itu namanya adanya desa cerdas gitu ya, SDGs keempatnya itu. Nah, di sini apa yang harus dibutuhkan ataupun dipotret adalah ketersediaan taman bacaan masyarakat, perpustakaan desa, keberadaan fasilitas olahraga, keberadaan ruang publik terbuka gitu ya. Paling kencang biasanya keberadaan ruang publik terbuka itu punya lapangan gitu kan. Apakah tidak ada lain gitu ya? Padahal itu menjadi sebuah kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat. Biasanya orang berpikir peningkatan kapasitas itu harus kumpul gitu ya, harus kumpul dalam suatu ruangan diberikan materi gitu, ada narasumbernya gitu ya, sehingga begitu banyak anggaran yang harus dikeluarkan, tetapi capaiannya tidak begitu maksimal. Tapi dengan adanya keterlibatan bacaan masyarakat, biar itu secara manual ataupun digital gitu, zamannya sekarang pakai digital, mungkin di situ dipasang wifi gitu ya, ada namanya buku elektronik gitu ya, semua orang bisa mengakses gitu, itu akan lebih ngena gitu karena sesuai dengan kebutuhannya. Dan aksesibilitas itu ada 3 indikator. Yang pertama adalah indikator konektivitas gitu ya. Konektivitas di sini bicara tentang kondisi jalan desa dan kondisi penerangan jalan utama desa. Mungkin rekan-rekan itu kalau saya sering bicara kepada perencanaan ataupun bersanding dengan Kasih Ekbang, coba sebetulnya desa A gitu ya. Ayo kita bareng-bareng ada advokasi seberapa panjang jalan miliknya desa, jalan milik kabupaten, jalan miliknya provinsi yang menjadi ampuan atau berada di desa itu sendiri. Kalau kita bicara tentang jalan milik desa, maka harus ada kejelasan. Di situ apakah sudah hadir namanya penerangan umum, kondisinya seperti apa, mampukah desa menyediakan atau tidak gitu. Nah, terus kemudian aksesnya itu keberadaan angkutan umum. Sekarang kalau orang bicara tuh banyak sekali Gojek udah sampai masuk ke desa itu ya. Gojek itu kan bagian angkutan umum tapi tanpa trayek gitu, karena bisa masuk kemana aja gitu. Terus ekonomi itu ada 12 indikator, yaitu produksi desa. Di sini bicara tentang keragaman aktivitas ekonomi gitu ya, produk unggulan desa, ekonomi kreatif dan kerjasama desa. Nah, yang paling penting ini adanya kerjasama desa, ini bagian daripada capaian SDGs ke-17 tentang kemitraan gitu ya. Ini harus karena bagaimanapun mau desanya hebat gitu ya, tetapi kalau tidak ada sebuah kerjasama gitu ya, tentunya ada hal-hal yang terputus bagi sebuah komunikasi. Makanya sebagai pendamping harus piawai dalam membangun suatu kemitraan. Berikutnya adalah fasilitas pendukung ekonomi, yaitu akses terhadap pusat keterampilan, kursus pasar rakyat. Nah, ini kita kalau bicara kursus itu berarti kan pendidikan non formal gitu ya, bisa itu dimiliki oleh desa ataupun tidak dimiliki oleh desa, ada nggak di desa itu gitu ya. Toko atau pertokoan. Kalau pertokoan itu yang kita ketahui misalnya ada 10 toko yang berjajar pada tempat yang sama, maka disebut dengan pertokoan. Nah, bicara tentang toko bisa berdiri sendiri 1 atau 2, 3. Ada kedai. Sekarang mana sih yang nggak ada kedai? Sampai ke desa ada kedai, ada kafe gitu. Biasanya orang mengatakan kafe, nah, sama aja itu, rumah makan gitu ya. Penginapan sekarang banyak sekali kan, homestay gitu, cottage gitu. Yang kenceng itu ya homestay. Kalau daerah wisata biasanya ada homestay. Lah, apakah kos-kosan juga termasuk bagian penginapan? Iya, karena bahasanya kan mudah gitu kan. Terus layanan pos dan jasa logistik ini biasanya baik dibangun oleh swasta ataupun oleh pemerintah ataupun juga oleh BUMDes, itu ada layanan logistik. Terus layanan keuangan, lembaga ekonomi, dan terakhir tata kelola pemerintahan desa. Ini ada 5 indikator yang poin-poinnya ada pada kelembagaan dan pelayanan desa. Itu tadi yang saya sebutkan, ada pelaksanaan pelayanan dan administrasi desa ya, pemanfaatan teknologi dan pelayanan desa, SPBE dan musyawarah desa. Nah,
Berikutnya adalah tata kelola keuangan desa. Ini ada pendapatan hasil desa, PAD, dan dana desa dan jumlah kepemilikan produktivitas aktif aset desa. Nah, ini adalah hal-hal klasifikasi ini Mbak Tias. Ini klasifikasi pada kuesioner indeks desa ini. Ya. Ada di data dilakukan penilaian, di data dan tidak dilakukan penilaian, ada yang by system dan dilakukan penilaian, dan by system tidak dilakukan penilaian. Tetapi semuanya ini kita hanya mengklasifikasikan, tetapi semua data yang telah masuk dalam sistem itu saling terkait dan saling mengaitkan dan memiliki dampak ke hal lain. Ini adalah hanya klasifikasi itu ya. Contoh di data dilakukan penilaian yaitu jumlah apa saja gitu ya. Ketersediaan, jarak, waktu tempuh, ketersediaan transportasi, sarana pendidikan. Kalau melihat seperti ini adalah kita bicara pada sebuah aksesibilitas layanan dasar gitu. Di data dan tidak dilakukan penilaian. Jadi penyedia dukungan layanan pendidikan, kendala akses sarana pendidikan, ataupun jumlah itu. Nah, by system dan dilakukan penilaian, contoh kemudian akses ke sarana pendidikan gitu. Makanya harus cermat karena data indeks desa itu datanya berkorelasi dari data yang dihasilkan dari indeks desa yang kita input. Terus by system dan tidak dilakukan penilaian, yaitu pertanyaan yang bersifat pendataan dan tidak dilakukan penilaian, namun terhubung by system dan pertanyaan sama yang sebelumnya ada. Nah, ini yang pernah dikupas oleh saudara kita Mas Emri. Contoh misalnya adalah jumlah rumah tidak layak huni gitu ya, dan jumlah rumah di desa itu. Nah, ini kan harus sinkron apabila nanti ditanyakan hal yang tidak layak huni berapa, yang layak huni berapa gitu. Karena bisa jadi itu jadi sebuah anomali gitu ya terhadap jumlah rumah yang ada di desa tersebut. Nah, ini adalah detail indikator indeks desanya. Detail indikator indeks desa, layanan dasar, ini ada subdimensi pendidikan, subdimensi kesenian, subdimensi pendidikan, dan akses terhadap PAUD atau keterjat. Akses penilaiannya adalah ketersediaan, ada atau tidak gitu ya. Terus kemudahan akses, terus angka partisipasi murni gitu ya. Terus akses terhadap SDMI begitu, akses terhadap SMP SMA. Subdimensi kesehatan, bicara tentang layanan sarana kesehatan, pustu, polines atau posyandu. Nah, di sini biasanya kan ada PKD, kan nggak penting deh PKD, udah ada puskesmas. Tapi itu adalah hak daripada ketersediaan layanan dasar yang harus dimiliki oleh desa. Dan kalau bicara sumber biayaannya, dana desa bisa ke arah situ gitu ya, untuk bidang kesehatan. Terus aktivitas posyandu gitu ya, ada jalan enggak gitu ya, layanan dokter di desa, layanan bidan di desa gitu. Apalagi sekarang ada ILP ya, integrasi layanan primer. Itu biasanya kemarin saya ngikutin, kalau untuk posyandu itu adalah 1 hari full day gitu ya. Nah, berikutnya adalah untuk subdimensi kesehatan. Nah, ini lanjutan tadi ada layanan tenaga kesehatan di desa, dari personal tingkat kebutuhan BPJS. Nah, kita harus hitung gitu ya, berapa sih yang memiliki BPJS. Karena kalau sesuai ketentuan dengan indeks desa pembangunan adalah 75% dari jumlah penduduk itu harus memiliki kepesertaan BPJS. Nah, sistem pembuangan air limbah rumah tangga. Nah, berikutnya adalah dimensi utilitas dasar. Ini adalah air minum, akses listrik, layanan telekomunikasi, persentase rumah tidak layak huni yang tadi saya sampaikan gitu ya. Sosial gitu ya. Ini kita bicara kearifan sosial budaya gitu. Tersedia atau tidak. Biasanya kan kalau di daerah tempat saya itu ada namanya gedebuk syukuran gitu ya. Setahun sekali berarti ada tanggap wayang, ada macam-macam lah gitu ya. Terus frekuensi gotong royong ini berpengaruh gitu ya. Kegiatan olahraga gitu ya. Mitigasi dalam konflik sosial saat kambing, dan subdimensi peningkatan kapasitas masyarakat. Tadi skor ketersediaan taman bacaan ini, kalau nggak ada punya taman bacaan, kalau tidak dieksekusi ya selamanya akan memiliki nilai nol. Padahal ini bagian daripada aspek penilaian di dalam indeks desa. Indikatornya sudah jelas gitu ya. Terus keberadaan fasilitas olahraga, keberadaan ruang publik ya. Terus ekonomi, yaitu subdimensi prodes ya di desa,
ada keragaman aktivitas ekonomi apa aja. Biasanya jenis itu ada ya UMKM gitu, petani gitu, yang nelayan, PNS itu kan dicatat gitu kan. Produk unggulan desa gitu, ekonomi kreatif kerjasama desa. Nah, subdimensi fasilitas pendukung ekonomi itu akses terhadap pendidikan non formal ya, pusat keterampilan atau khusus. Biasanya kan ditanya adakah tempat kursus gitu ya, khususnya apa namanya gitu ya, atau pusat keterampilan LPK gitu ya. Pasar rakyat bisa ditanya apakah desa memiliki pasar gitu ya, bagaimana pasar itu harus kegiatan itu menjadi bagian dari berjenis pasar-pasar. Itu kan ada pasar yang permanen, semi permanen, ataupun pasar tanpa bangunan. Artinya itu mungkin kalau orang Banyumas ngatain adalah apa namanya itu pasar geremeng gitu ya, untuk pagi jam berapa ya hilang nanti siangnya gitu ya. Terus toko atau pertokoan. Iya gitu. Terus ekonomi itu gede, kafe ya sama kan, warung itu kan rumah makan gitu. Jadi kita fleksibel. Penginapan ada kos, ada cottage gitu ya, ada homestay gitu ya. Layan pos layan jaga, lembaga ekonomi ada BUMDes gitu ya. Dan ketersediaan lembaga ekonomi ada BKK gitu, BPR gitu ya, layanan keuangan. Nah ini ketersediaan layanan perbankan, hari operasional. Apalagi oleh Gus Menteri kemarin berkeinginan di masa-masa terakhir beliau menjabat, berdirilah adanya bank desa itu. Nah, terus ada lingkungan. Nah kita bicara lingkungan, ada dimensi pengelolaan lingkungan, kearifan lingkungan, sistem pengelolaan sampah, tingkat pencemaran lingkungan gitu. Subdimensi pengelolaan bencana, ada penanggulangan bencana dan aksesibilitas. Bicara tentang subdimensi konektivitas dan dimensi akses, yaitu kondisi jalan di desa, jenis permukaan jalannya seperti apa. Ini kan menjadi hal penting itu ya, karena biasanya para kepala desa kalau nggak membangun fisik itu katanya nggak melakukan pembangunan gitu. Nah makanya di sini akan ditantang gitu ya, kondisi jalan di desa seperti apa gitu. Aspek penilaiannya akan dilihat. Kondisi penerangan jalan utama, ketersediaan PJU nggak operasional PJU-nya gitu kan, ada apakah itu apa namanya seperti angkut beroperasi selama 24 jam atau tidak gitu kan. Nah, terus administrasi pemerintahan adalah subdimensinya kelembagaan dan desa. Di sini bicara tentang pelayanan dan administrasi desa. Kalau apa namanya, kalau dulu kan perangkat itu kan pamong ya. Pamong itu kalau salah itu ya apa-apa diemong gitu kan. Artinya semuanya dilayani itu sampai mengatakan perangkat desa itu bekerja 24 jam gitu kan. Nah ini ada pemanfaat teknologi dan pelayanan SPBE. Ini dinilai gitu. Karena apa? Ini bagian dari pelaksanaan publikasi informasi gitu. Paling ganteng biasanya, oh ya ada infografis, apa cuma segitu gitu. Nah juga ada yang bicara yang lain yaitu terkait dengan ketersediaan, misalnya ada media-media yang lain gitu. Musyawarah desa, berapa kali musdes itu dilaksanakan? Masa musdesnya cuma hanya BRTDD gitu kan nggak mungkin. Pasti ada musdes lain yang menjadi produk hukum di desa yang diinisiasi oleh PPD ataupun oleh Pemda atau keduanya. Nah subdimensi tata keuangan adalah pendapatan asli desa, dan desa yang kita kenal adalah apa namanya pendapatan desa melalui Sipades gitu ya. Jumlah dan berikutnya adalah kepemilikan dan produktivitas aset desa. Kita bicara jumlah berdasarkan jenis aset, produktivitas kepemilikan aset, dan inventarisasi aset. Nah nanti sama itu ya, indeknya adalah ke klasifikasi status desa, yaitu tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri gitu. Nah ini pentaheliknya. Nah, tapi yang menjadi menarik ada di sini nih Mbak Fias. Nah di sini adalah ya kalau kita mau berongkos keong bisa gitu. Karena apa di sini tadi ya yang apa namanya indikator-indikator menjadi sebuah penilaian. Nah, di sini juga dihadapkan pada sebuah indeks desa membangun atau kesehatan gitu ya. Pelayanan, waktu tempuh, keprasana, kesehatan kurang dari 30 menit, nilainya sekian. Ini sebetulnya udah open, udah welcome gitu ya. Desa mau berbicara di sisi mana gitu ya. Kalau di sisi sebuah capaian skor, kita sudah mengatur skornya sekian. Tapi kalau kita bicara gitu sebuah proses pelaksanaan pembangunan di desa, berarti bicara ada faktualisasi
di lapangan. Karena kalau bicara tentang faktualisasi berarti ada sebuah instrumen yang sangat terukur gitu ya. Nah, terukur sehingga apabila itu menjadi sebuah ukurannya tidak bisa terpenuhi, maka menjadi PR bagi desa itu di tahun berikutnya harus disediakan gitu ya. Tenaga kesehatan, dokter sekian gitu ya, nakes kurang dari 5 skornya sekian gitu ya. Pendidikan ya, pendidikan, terus ketahanan sosial itu ada modal sosial, memiliki solidaritas sosial tidak gitu ya. Kalau kebiasaan gotong royong di desa skornya 5 gitu, nilainya 0,87 gitu ya. Begitu juga dengan indikator untuk modal sosial gitu ya. Kalau kita bicarakan tadi kan ada kan semua indeks desa itu adalah dalam sebuah intervensinya didasarkan pada tipologi dan modal sosial gitu ya. Pemukiman ini ada ketahanan ekonominya, keterbukaan wilayah, kualitas lingkungan untuk ekologi ini sudah ada, tinggal monggo disesuaikan dengan faktual dan mohon kita bersama-sama antara pemerintah desa dengan tenaga pendamping itu berbicara pada faktualisasi yang ada di lapangan agar nanti ada sebuah intervensi sesuai dengan kondisi atau tipologi daripada desa dan modal sosial. Nah, ini oke. Selanjutnya adalah saya bicara sebuah ini timeline kita sudah mengetahui gitu ya. Nah, ini adalah contoh kuesioner yang sering kita hadapi. Tadi yang saya sampaikan Mbak Tias, kalau kayak gini gimana cara penyelesaiannya? Jadi contohnya adalah misal jumlah penduduk kurang dari 3 tahun, ada 87 jiwa, sementara jumlah bayi usia 0 sampai 9 bulan. Berarti ada 1017, ini anak-anak siapa sisanya? Ini kan bermain dengan logika gitu kan. Nah, ini adalah contoh dari sebuah progres capaian di kuesioner gitu ya. Nah, dari sebuah desa. Nah, terakhir adalah apa yang perlu dilakukan dan dicek kembali. Itu ada data inputan atau data indeks desa dari IDM dan harus terisi semua 100%. Pastikan tidak ada anomali data dan skor tidak ada petunjuk cek data kembali. Gimana cara untuk menghasilkan petunjuk cek data kembali adalah kita mengunduh unduhan kuesioner di dalam dashboard yang warnanya hitam gitu ya. Jika terjadi anomali data ditandai dengan simbolan tidak 100% dan garis miring atau warna merah, artinya kalau 100% kan warna hijau. Tetapi warna hijau itu belum tentu tidak anomali. Maka caranya tadi yang di poin pertama, cek data. Solusinya perhatikan nomor kuesioner. Jika anomali ada di isian sistem maka cek isian kuesioner. Begitu dulu Mbak Tias, terima kasih. Mungkin ini akan membuka apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Tias. Kita saling berbagi bagaimana kita sama-sama bergerak bersama memajukan desa sesuai dengan tipologi dan modal sosial di desa. Terima kasih, saya kembali lagi Mbak Tias, silakan. Terima kasih banyak Kang Iman. Jadi luar biasa ya teman-teman. Artinya apa? Artinya bahwa kesuksesan dan pemahaman desa keterkaitan dengan pemutakhiran data IDM di tahun 2023 ada peran penting dari TPP. Jadi bagaimana kita berperan untuk mensosialisasikan pentingnya IDM serta perbedaan atau penambahan atau adanya indeks desa di tahun 2024 ini itu juga termasuk bagian dari peran kita. Jadi benar Kang Iman, kemarin ada banyak pertanyaan yang disampaikan ke kami. Desa sudah paham sebenarnya terkait dengan pemutakhiran IDM gunanya untuk apa, tapi ketika ada indeks desa yang ada di tahun 2024 ini akhirnya banyak pertanyaan yang disampaikan oleh desa kepada kita. Jadi pertanyaan mendasarnya adalah apa sih perbedaannya antara indeks desa dengan IDM, itu pertanyaan dasar yang disampaikan oleh desa. Kemudian yang kedua, sejauh mana nanti outputnya akan diterima oleh desa. Nah ini kan memang dalam juknis sebenarnya tujuan untuk pemutakhiran IDM serta indeks desa juga sudah tertulis dengan sangat jelas. Tapi bagaimana kita menyampaikan dengan bahasa kita sehingga bisa diterima dengan mudah oleh desa.
kita harus berinovasi dan meningkatkan kapasitas untuk menyampaikan itu. Dan yang menarik lagi kan, desa itu sekarang kan sudah paham. Nah, ketika kemarin kita memfasilitasi dan mendampingi desa dalam pemutakhiran IDM, secara langsung akan tahu ketika IKL, IKE, dan IKS-nya ada perubahan, maka desa tahu. Jadi salah satu contoh desa kami di mana ada perubahan nilai dari IDM-nya dari 2023 yang 0,83 sehingga naik, tidak banyak naiknya, persentasenya tidak naik, tapi kalau desa terjun langsung dan tahu pemutakhirannya, karena kan di IDM itu kan kuesioner yang ada dimutakhirkan. Contoh kemarin ketika ada di layanan dasar khususnya di subdimensi kesehatan, ketika di tahun 2023 belum ada tenaga medis, tenaga untuk layanan kesehatan yang ada di desa. Nah, ketika ada penambahan di 2024 ini dari 0 menjadi 1, nah itu ada perubahan prosentase meskipun tidak besar, ada perubahan yang signifikan. Artinya desa akhirnya tahu, oh kemarin kita tenaga medisnya 0, sekarang jadi 1, oh ada kenaikan. Nah, hal-hal seperti itu yang memang kita dampingi, kita fasilitasi, kemudian akhirnya desa tahu juga, oh ini yang menyebabkan adanya kenaikan nilai dalam IDM di tahun 2024 ini. Luar biasa Kang, ini membuka wacana pengetahuan kita terkait dengan IDM, baik di kuesionernya IDM maupun di indeks desa. Keterkaitannya sangat kita rasakan dari masing-masing kuesioner. Yang jelas kalau perbedaannya juga sudah kita tahu, IDM ada 3 indeks, sedangkan untuk indeks desanya itu lebih luas lagi. Jadi terima kasih banyak. Ini ada yang tanya nanti ilmu materinya Kang Iman di-share ke grup. Oke, kita ada Bapak sudah bergabung bersama kita ya. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Ivan. Iya. Pak Ivan sudah masuk bersama kita. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak. Maaf. Mohon maaf Mbak Tias. Iya. Sebelum diprotes saya ingin sampaikan beberapa hal dulu Mbak. Iya, monggo Bapak. Yang pertama, mohon maaf ini selama seminggu ada di perjalanan dan pagi-pagi pas kadang ada pas di pesawat, ada di mobil yang nggak ada internet, ada juga yang sedang harus diskusi dengan Gus Salim gitu, sehingga tidak memungkinkan untuk masuk. Tapi minggu depan sudah normal kembali kayaknya. Itu Mbak Tias. Kalau untuk tadi yang Kang Iman sampaikan saya kira benar sih. Jadi ada tim kami yang melihat perkembangan dari WA group kita dan perkembangan dari ruang cakap SDG desa, membandingkan dengan sarapan SDG desa kira-kira tahun 2021 yang lalu. Itu kalau secara kualitatif ternyata pemahaman jauh lebih tinggi, sekarang jauh lebih paham. Dan memang kalau menurut tim kami sudah benar itu ada host ketimbang harus dikelola oleh orang yang sama ya, waktu itu Gus Koco sama saya. Jadi semakin banyak yang terlihat bahwa semakin memahami atau sudah benar-benar sebagai wakil intelektual ya dari Kementerian Desa. Terima kasih. Kalau untuk beberapa hal yang masih kontroversial di WA Group ya, itu pertama Monef dana desa ini dalam proses pengecekan akhir oleh tim dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan. Kalau laporannya nanti setelah itu akan dimunculkan. Jadi sudah selesai. Tapi untuk memunculkan memang perlu pengecekan oleh
Ya alurnya begitu sih, perlu pengecekan oleh Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan. Kemudian untuk DRP ini saya sudah sampaikan ke Bu Kapus Datin ya. Jadi infonya mungkin Senin, Selasa sampai menjelang tanggal 1 itu ada semacam penjelasan teknis gitu ya. Saya sudah mengajak juga sih untuk menyampaikan di forum kita gitu, biar lebih cepat sih. Karena kalau penjelasan teknis dengan berbagai rancangan versi birokrasi biasanya jadinya butuh waktu beberapa hari juga untuk perencanaan. Saya sampaikan begitu, nanti kita lihat saja minggu depan gitu. Untuk IDM, jadi Daily Report Pendamping Desa dan IDM itu sudah pindah servernya ke server pemerintah nasional, pusat data nasional ya. Ini PDN ini dikelola infrastrukturnya oleh Kominfo. Nah, dalam berbagai proses itu Mas Ibnu menyampaikan memang tidak langsung selesai ya, tidak langsung ditinggal gitu ya. Jadi kalau ada masalah maka Mas Ibnu dan rekan-rekan itu langsung memperbaiki. Kemarin dilaporkan misalnya proses selama ini menggunakan sampai 116% dari kapasitas server sehingga mentok gitu. Nah, ada pengurangan Excel-nya itu megabyte-nya dikurangi kemudian menjadi normal kembali. Jadi intinya tetap kita jalankan bareng-bareng. Kalau ada masalah yang penting segera disampaikan gitu sehingga tim teknisnya selalu berusaha untuk memperbaiki. Ada pertemuan mulai bulan ini ya, itu ada pertemuan rutin langsung para ahlinya itu, para tim teknis yang memang ahlinya itu di ruangan saya gitu. Jadi kalau ada masalah-masalah bisa langsung dari saya ke tim teknis, dari tim teknis ke saya. Jadi supaya lebih responsif sih maksudnya begitu. Nanti selanjutnya akan dari Sapa Desa akan dialog rutin dengan saya juga sih, karena itu salah satu yang dikeluhkan ya, banyak dikeluhkan saat ini. Kayaknya sih itu update-nya Mbak Tias. Mohon maaf ini, tapi kita tadi bisa langsung masuk ternyata baru pulang dan banyak hal harus dilakukan lebih dulu ternyata. Mohon maaf. Minggu depan insya Allah lancar kembali Mbak Tias. Iya, terima kasih banyak Bapak. Jadi kami tadi ada evaluasi terkait dengan ruang cakap SDGs Desa. Ini sudah masuk episode yang ke-296 ya Bapak. Dan selama episode ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di luar dari informasi secara resmi yang diluncurkan oleh Kementerian Desa. Jadi ya, seperti data IDM saat ini ketika kita tidak kurang memahami betul terkait dengan SOP maupun juknisnya, tapi semua kendala yang ada di lapangan alhamdulillah terpecahkan di ruang cakap SDGs ini. Jadi sebagai TPP mewakili semuanya, terima kasih sudah memberi ruang kepada kami, ada ruang untuk diskusi bersama, sharing session, menyampaikan kendala dan permasalahan, informasi serta ilmu di sini di ruang cakap ini. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Mbak Tias, kami juga betul-betul setelah ada kajian itu sekarang jadi ada evidennya sih, ada buktinya bahwa memang kalau kita terus ya memang cocok sebagai wakil intelektual kementerian para tenaga pendamping profesional. Lebih menarik kayaknya Mbak Tias, duta intelektual Kemendes gitu. Tidak hanya sebagai tenaga pendamping profesional ya. Terima kasih juga ini Gus Saibun Jalil ini karena di beberapa WA grup yang terakhir ya. Saya tadi juga ada dari rekan di Lampung yang mengirimkan di WA. Kalau sangat menurut kami ya sangat penting ya
memang harus disampaikan secara luas gitu. Saat ini ya seperti itu. Ini sebetulnya pembicaraan seperti ini realnya sudah pernah kami sampaikan ke semua pihak, tidak hanya di dalam Kementerian Desa tapi kementerian lain ya. Pernah Kemenkeu waktu itu. Ya karena di tahun 2018 itu saya sampaikan yang disampaikan Kang Nimang tadi, ya banyak yang nggak paham gitu. Dan kemudian muncullah polemik di antara para birokrat waktu itu. Tapi kemudian dari Pemda ternyata sudah ada yang mulai paham gitu, langsung melakukan gitu. Dan itu tentu saja dibantu TPP-nya masing-masing waktu itu. Nah, kalau sekarang relatif sudah paham sih, cuman karena ada pergantian bupati, wali kota, kemudian sampai kepala desa memang harus dimulai ulang. Tapi enaknya sekarang para TPP-nya sudah paham, jadi sudah enak sih di lapangan. Jadi ada hikmahnya sharing session juga ya, Mbak Dias ya. Iya Bapak, betul sekali. Artinya ketika memang ada sharing session itu menambah luas wawasan kita selaku pendamping, karena dalam sharing session itu banyak sekali informasi kendala-kendala ketika mendampingi dan memfasilitasi kita harus bagaimana, langkah apa yang harus diambil. Itu ternyata teman-teman punya pengalaman yang bisa mengatasi semuanya. Jadi alhamdulillah, terima kasih forumnya Bapak. Nanti kita beri judul sendiri, Mbak Dias. Sharing sessionnya isinya tentang apa perlu itu. Karena ternyata kemarin penilaian kementerian itu juga banyak menggunakan ruang cakap SDG desa sebagai bukti-bukti. Misalnya apakah benar di dalam penilaian BPS itu, apakah benar ada penyampaian kepada publik tentang IDN. Jadi ternyata yang dicek diambil oleh BPS ya ruang cakap SDG desa ya, karena ketika diklik di internet yang muncul ini gitu ya. Makanya nanti sharing session pun sepertinya harus ditambah subjudulnya ya, sharing sessionnya waktu itu tentang apa. Nanti kami urus yang bagian itu. Juga ada dari Kemenpan RB, kenaikan dari SPBE kementerian itu naiknya drastis dari 2,8 berapa gitu menjadi 3,83 gitu ya, atau 3,86. Jadi naik lebih dari 1 itu menurut Kemenpan hampir nggak pernah terjadi. Tapi ini terjadi, dan setelah saya cek gitu ya, ada sekitar 48 bukti yang harus disampaikan itu. Ya sebagian besar ketika bukti publikasi itu ternyata ya menggunakan sarapan SDG desa dan ruang cakap itu. Ternyata realnya kementerian menggunakan ini untuk menyampaikan kepada publik. Jadi kami terima kasih itu. Ya semua baru ketahuan akhir-akhir ini sih. Karena memang kajiannya baru selesai dan penilaian dari BPS, dari Kemenpan RB juga baru selesai gitu. Terima kasih rekan-rekan. Iya, sama-sama Bapak. Ini ada yang japri keterkaitan dengan IDM, Pak. Jadi pagi ini webnya tidak bisa diakses. Apakah memang ada korelasinya dengan pindah server tadi? Enggak sih, Mbak. Itu cuman hanya kalau pindah server itu sebetulnya ya tidak ada masalah, isinya sama sih. Cuman mungkin perbaikan di aplikasi. Tapi dicoba saja, karena saya cek ini pakai internet rumah juga kok langsung muncul ya. Apakah iya, kalau ini muncul semua itu, Mbak. Jadi mungkin coba dicek ulang, atau mungkin historinya mungkin perlu dikurangi. Kalau mungkin agak lama nanti saya tak telepon Mas Ibnu kembali. Ini kalau melihat ini sih internet saya nggak secepat di kantor sih. Ya, indeks IDM nasional sudah berapa persen? Kalau kita boleh tahu?
daftar. Karena kita tahu RKTL-nya akhir Mei ini kan sudah harus selesai di tingkat kecamatan. Ya, kalau melihat ini kan masih sedikit nih, Mbak. Ya, ya. 16% yang verifikasi ya. Gitu. Sementara ya masih tergolong sedikit lah kalau biasanya kita sudah hampir selesai ya, tapi masih aman lah, Mbak. Nanti kan Juni ini yang harus beres itu. Semoga nanti menuju ke akhir Mei semua verifikasi sudah selesai, karena memang tahapan saat ini masih verifikasi, Bapak. Oh iya, ya. Baik. Ini inputannya juga belum semuanya, Mbak. Masih 75% ya. Iya. Tapi ya nggak apa-apa, masih ada waktu. Yang penting jalan terus. Baik, menyampaikan keterkaitan dengan ruang cakap. Jadi kemarin bahkan dari TA kami juga mengacungi jempol banyak informasi yang didapatkan dari ruang cakap SDGs desa, bahkan keterkaitan dengan DRP baru, model DRP itu beliau juga sangat mengikuti pergerakannya melalui ruang cakap SDGs ini, Bapak. Iya. Makasih, Mbak Tias. Sama-sama, minggu depan kita bertemu lagi dengan tema dan topik yang menarik. Tentunya kita tunggu referensi ilmunya, Pak. Mohon izin, Mbak Tias. Oh iya, monggo Kang Iman. Mohon maaf Pak Kapan. Ini kan karena sudah menggelinding di masyarakat itu yang perpanjangan masa jabatan kepala desa, kami mohon dari Kemendes untuk merespon gerak cepat, karena kan ada beberapa desa yang beberapa daerah itu cantolan daripada regulasi. Saya memiliki ada perbedaan nih tentang regulasinya, tindak lanjut dari pasal berapa gitu, karena ini kan menyangkut bagian bagaimana kita dalam mengadvokasi sebagai pendamping terhadap desa sendiri, dan ada kabupaten yang nunggu nanti gitu, dan terakhir adalah ada sebuah proses yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara di Provinsi Jawa Tengah, hanya sudah pilkades itu ternyata undang-undangnya itu disahkannya setelah adanya pilkades, sehingga tertunda 2 tahun 2027 hasil pilkades yang ini harus dilakukan pelantikannya nanti. Kami mohon ini bisa diangkat di dalam ruang cakap PD desa. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, ada Amris channel itu sebetulnya sudah ngangkat sih. Tapi maksudnya ya kita itu lagi. Khusus untuk pasal 118 Kemendagri menyampaikan langsung dipraktekkan aja. Tidak usah menunggu. Yang pasal 118 ya Kang Iman. Ya. Jadi perpanjangan sampai yang punya masa jabatan Februari 28 Februari 2024 kan. Dan itu dan satu lagi Pak, mohon maaf. Kemarin kami ada desa dampingan itu melakukan proses P3D Pak, penjaringan perangkat desa. Itu di awal sebelum adanya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 itu diundangkan, itu sudah proses hampir udah 90%, mau goal tinggal pelaksanaan tes, tetapi itu keluar kemarin akhirnya di cancel, harus berulang kembali, dan ini kan kami sebagai pendamping kan sangat menyayangkan gitu proses. Tapi kalau kemarin kami konsultasi dan juga dari OPD turun ke Binwas, ke Camat, akhirnya kemarin dikumpulkan semua stakeholder dan peserta, itu harus dibatalkan prosesnya dan akan dilanjutkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3. Dan hal-hal semacam ini tentunya bagi desa sangat dari sisi finansial sangat dirugikan sih sebetulnya begitu, karena proses itu kan memakan biaya yang tinggi gitu. Ya mohon mungkin gitu ya ada hal-hal petunjuk teknis dari Kementerian Desa yang membidangi tentang seperti hal ini, kita kelola pemerintahan kiranya bisa menjadi guidance kami gitu, karena kan kadang-kadang ditanya ini gimana mau pendamping desa gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Ya, siap Gus. Nanti itu Kang minggu depan kita bahas. Oke.
Terima kasih, Pak. Ya, siap. Iya, baik teman-teman, karena memang perubahan Undang-Undang Desa kedua nomor 3 tahun 2024 ini akan membawa imbas yang cukup signifikan terkait dengan proses pembangunan yang ada di tingkat desa. Mulai dari perpanjangan masa kerja kepala desa, kemudian BPD-nya, kemudian tunjangan-tunjangan lain yang memang harus dipahami sehingga harus menyesuaikan dan menunggu turunan dari revisi undang-undang tersebut. Dan bagaimanapun juga sudah diinformasikan terkait dengan perubahan di pasal 118 itu bisa langsung segera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu turunannya, begitu ya Pak tadi. Jadi banyak kabupaten yang sudah menerapkan pasal 118 ini, bahkan ada yang sudah dilantik ulang terkait dengan perpanjangan ini tanpa harus menunggu adanya turunan seperti itu. Baik, selanjutnya mumpung Bapak masih ada di sini, mungkin ada yang kita beri ruang satu untuk menyampaikan kepada Pak Ivan. Kita beri ruang, monggo. Kita beri satu yang raise hand untuk menyampaikan kendala atau mungkin pertanyaan kepada Bapak. Kita beri ruang, monggo teman-teman. Tidak ada. Karena sudah mudah pakai WA juga kayaknya, Pak. Di samping di sini. Ya, terima kasih Bapak. Ya, ada yang menanyakan SK Menteri tentang tentang biaya sertifikasi, nanti disampaikan. Ya, nanti memang kemarin juga hangat dibicarakan di rakor tingkat kecamatan maupun kabupaten dengan adanya keputusan Menteri nomor 197 dan 198 tentang biaya untuk sertifikasi dan pedomannya. Jadi nanti memang perlu tindak lanjut Bapak, kita tunggu semua. Di sini di ruang cakap SDGs Desa. Baik, mewakili seluruh teman-teman menyampaikan terima kasih sudah bergabung bersama kami di pagi ini, dan semoga nanti evaluasi terkait dengan pelaksanaan ruang cakap SDGs Desa yang hari ini sudah masuk di episode 296 memberikan kebaikan untuk kita semua. Semakin memberikan ruang untuk kita untuk menyampaikan segala informasi secara langsung yang kita dapatkan di tingkat desa. Sekali lagi terima kasih Bapak, selamat menjalankan aktivitas dan have a nice weekend tentunya bersama keluarga tercinta. Dan untuk teman-teman semuanya, terima kasih Kang Iman, matur suwun, semua yang sudah bergabung bersama kita, terima kasih. Semoga informasi hari ini memberikan referensi ilmu untuk teman-teman dalam proses mendampingi dan memfasilitasi desa. Selalu ikuti kami di Ruang Cakap SDGs Desa bersama Kepala BPI Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak Ivanovich Agusta setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 6 sampai jam 7 waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia untuk seluruh kerabat SDGs Desa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.